Alarm ponsel Damar berbunyi tepat pukul 5 pagi. Bunyi yang sama, nada yang sama, setiap hari. Namun anehnya, tidak pernah terasa sama. Kadang terdengar seperti panggilan tanggung jawab, kadang seperti peringatan bahwa hidup harus kembali dijalani, meski rasanya belum siap. Damar membuka mata perlahan. Langit-langit kamar kontrakannya tampak kusam, dengan satu titik bekas rembesan air hujan yang belum pernah benar-benar kering. Kamar itu kecil, hanya cukup untuk satu kasur tipis, satu lemari plastik, dan satu meja lipat yang kakinya sudah sedikit pincang. Namun di sanalah hidupnya berlangsung, hari demi hari. Ia tidak langsung bangun. 5 menit pertama selalu ia gunakan untuk diam. Bukan untuk malas, melainkan untuk menguatkan diri. Damar sudah lama belajar bahwa memulai hari tanpa menata pikiran hanya akan membuat segalanya terasa lebih berat. Bismillah, Gamamnya Pelin. Ia duduk di tepi kasur, mengusap wajah, lalu berdiri menuju kamar mandi kecil di sudut kontrakan. Erdinjin menyentuh wajahnya. Tidak ada pemanas, tidak ada shower mewah. Hanya keran tua yang kadang berdecit ketika dibuka. Tapi air dingin itu selalu berhasil membuatnya sadar. Hari sudah dimulai, dan tidak ada pilihan selain melangkah. Selesai salat, Damar duduk sebentar di atas sajadah. Doanya sederhana, nyaris selalu sama. Bukan meminta kekayaan atau keajaiban besar. Ia hanya meminta kekuatan untuk menjalani hari dengan jujur, sabar, dan tidak menyerah. Pukul 5.30, ia mulai menyiapkan sarapan. Kopi hitam 1 gelas, roti tawar 2 lembar. Kadang ia menambahkan telur rebus jika ada sisa belanja. Tidak ada keluhan. Hidup sudah mengajarinya bahwa mengeluh tidak mengenyangkan. Sambil menyeruput kopi, Damar menatap layar ponselnya. Tidak ada pesan penting. Tidak ada notifikasi yang membuat jantung berdebar. Hidupnya berjalan datar, tanpa kejutan. Namun justru disitulah ia belajar bertahan. Pukul 6:15, Damar keluar kontrakan. Motor tuanya terparkir di depan, dengan ket yang mulai pudar dan suara mesin yang tidak lagi halus. Motor itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Pernah mogok di tengah hujan, pernah mogok di tanjakan, bahkan pernah mogok tepat di depan kantor. Tapi Damar tetap merawatnya sebisanya. Baginya, motor itu bukan sekadar kendaraan, melainkan saksi perjuangan. Ia menstarter motor. Mesin menyala setelah 2 kali percobaan. Damar tersenyum kecil. Setidaknya pagi ini bersahabat. Perjalanan menuju tempat kerja memakan waktu sekitar 30 menit. Jalanan sudah mulai ramai. Pedagang kaki lima menata dagangan, anak sekolah berjalan tergesa-gesa, pekerja dengan wajah setengah mengantuk mengendarai motor masing-masing. Damar merasa dirinya adalah satu titik kecil di tengah ribuan titik lain yang juga sedang berjuang. Di lampu merah, ia berhenti. Seorang bapak tua menjajakan tisu. Seorang ibu menggendong anak kecil sambil membawa kantong plastik. Damar menunduk sebentar. Dalam hati, ia selalu merasa hidupnya berat, tapi melihat mereka, ia sadar bahwa setiap orang punya beban yang tak terlihat. Lampu hijau menyala. Damar melanjutkan perjalanan. Tempat kerjanya tidak besar. Sebuah bangunan sederhana dengan aktivitas yang berulang setiap hari. Damar bukan siapa-siapa di sana. Ia bukan pimpinan, bukan juga karyawan unggulan. Ia hanya satu dari sekian banyak orang yang datang tepat waktu, mengerjakan tugas, lalu pulang tanpa banyak bicara. Ia menyalakan komputer, merapikan meja, lalu mulai bekerja. Dokumen demi dokumen dibuka. Data demi data dicek. Tidak ada yang sulit, tapi juga tidak ada yang membanggakan. Pekerjaan yang menuntut ketelitian, bukan pujian. Waktu berjalan pelan. Damar tenggelam dalam rutinitas. Kadang ia berpikir, apakah hidup akan selalu seperti ini? Apakah ia akan terus berada di titik yang sama, hanya bergerak dari pagi ke malam tanpa perubahan berarti? Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia selalu mengingat satu hal, berhenti berpikir tidak akan membuat hidup lebih baik. Yang bisa ia lakukan hanyalah melangkah, sekecil apapun langkah itu. Jam istirahat tiba. Damar membuka bekalnya. Nasi putih, telur goreng, dan sedikit sayur. Ia makan perlahan. Di seberang ruangan,
Beberapa rekan kerja tertawa sambil menunggu pesanan makanan online. Mereka membicarakan rencana liburan, barang baru, dan hal-hal yang bagi Damar terasa jauh. Bukan iri. Lebih tepatnya, sadar posisi. Ia menghabiskan makanannya tanpa banyak bicara. Setelah itu, ia duduk sejenak, menatap kosong. Dalam hati, ia menghitung-hitung pengeluaran bulan ini. Sewa kontrakan, listrik, air, bensin, makan. Gajinya pas-pasan. Nyaris tidak ada ruang untuk kesalahan. Jam kerja berlanjut hingga sore. Ketika orang lain bersiap pulang untuk beristirahat, Damar justru bersiap untuk pekerjaan berikutnya. Ia menutup komputer, mengganti jaket, lalu kembali menyalakan motor. Langit mulai berubah warna. Sore datang membawa lelah yang menumpuk. Tapi hari Damar belum selesai. Pekerjaan sampingan menunggunya. Ia melakukannya bukan karena ingin kaya, melainkan karena ia tidak ingin terjebak di satu sumber penghasilan. Capek, iya. Tapi lebih capek lagi jika tidak punya harapan. Malam akhirnya tiba. Damar sampai di kontrakan dengan tubuh lelah. Ia mandi, makan malam sederhana, lalu duduk di depan meja kecilnya. Laptop dibuka. Buku catatan dibuka. Ia belajar sebentar. Tidak lama, tapi cukup untuk membuatnya merasa hari ini tidak sepenuhnya berlalu sia-sia. Pukul 10 malam, Damar mematikan lampu. Ia berbaring, menatap gelap. Dalam keheningan itu, ia tersenyum tipis. Hari ini tidak istimewa. Tidak ada kabar baik besar. Tidak ada perubahan drastis. Tapi ia berhasil melewatinya. Dan bagi Damar, itu sudah cukup. Karena ia tahu, pagi esok akan datang lagi. Mungkin tidak lebih mudah. Mungkin juga tidak lebih berat. Tapi selama ia masih mau bangun, hidup akan terus berjalan. Besok mungkin tidak pernah sama. Namun langkah kecil hari ini adalah alasan mengapa ia masih berdiri.